Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan mendekat ke kamu di akhir tahun ini, tahun 2023. Apakah itu? Bisa saja itu tentang cinta, asmara, finansial, karir, keuangan, dan lain sebagainya ya. Tapi ingat juga buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Cancer. Fokus ke kartu ini. Kamu bayangkan energi kamu yang akan muncul di sini ya. Cancer yang akan mendekat ke kamu di akhir tahun 2023 ini. Ingat, ini energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada believe in magic. Jadi beberapa dari Cancer di akhir tahun 2023 ini, mungkin di bulan Desember gitu ya, kamu percaya akan sesuatu keajaiban. Kamu percaya keajaiban itu akan datang pada kamu. Dimana mungkin hidup kamu yang benar-benar kayak selama ini kayak apa ya, mata kamu tertutup akan beberapa hal gitu ataupun banyak hal ya. Tapi di sini ada open your eyes. Kamu akan membuka mata kamu dan melihat keajaiban yang benar-benar kayak berjalan seperti apa ya, kayak seperti air mengalir begitu loh. Jadi seolah-olah kayak aku tidak ada berjuang, aku tidak berusaha gitu, tapi kok tiba-tiba semua itu berubah. Ya mungkin tentang finansialnya kamu mulai membaik, atau tentang hubungan kamu dengan orang-orang gitu ya, dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan pasangan, itu mulai membaik. Terkadang kamu nggak sadar ya, sebenarnya dulu-dulu itu adalah usaha dan perjuangan kamu. Tapi ya mungkin ada doa-doa kamu yang terjawabnya ya saat ini gitu loh, di akhir tahun ini semua itu akan terjawab. Ya, inilah keajaiban. Dimana awalnya kamu nggak yakin, nggak percaya gitu ya. Tapi ini real, ini nyata. Nantinya kamu akan melihat itu semua. Ya. Ya mungkin bisa saja tentang mungkin hubungan kamu dengan siapapun yang dulunya berkonflik ya. Itu mulai akan membaik, atau mungkin dalam pekerjaannya kamu. Di mana selama ini kamu merasa pekerjaan yang kamu jalani itu adalah pekerjaan yang begitu toksik ataupun hal-hal yang membuat kamu lelah gitu ya, jenuh. Namun akhirnya semuanya mungkin akan mulai terlihat jelas dengan ada perbaikan, atau kamu lebih ingin meninggalkan karena sudah mendapatkan hal yang baru, pekerjaan yang baru ya, begitu. Begitu juga halnya mungkin dalam hal percintaannya kamu, di mana kamu yang saat ini single ya, akhirnya kamu akan menemukan keajaiban hadirnya seseorang ke dalam hidup kamu, ya. Atau mungkin kamu yang sudah menikah nih, ada konflik mungkin di antara kamu dengan pasangan, tahu-tahu aja ada perbaikan, keajaiban gitu loh, ya. Semoga aja, oke. Aku juga melihat di sini ada come together. Semua itu akan datang bersamaan ya. Intinya mungkin dengan hal-hal, karena apa ya? Karena ini kan akhir tahun, penutup tahun ya. Jadi ada hal-hal negatif yang mungkin akan kamu buang jauh-jauh. Ada hal-hal positif itu akan datang bersamaan dengan harapan kamu, begitu ya. Nah, inilah yang terbaca di kartu ini. Semoga aja apa yang kamu harapkan selama ini, apa yang kamu mimpikan itu bisa akan terwujud di akhir tahun ini, ya. Karena di sini ada sebuah keajaiban yang kamu awalnya tidak percaya, ya. Salah satunya adalah celebration. Ya, mungkin akan ada perayaan di sini. Get ready to let your head down and celebrate ya. It's time to go out to dance ya. Waktunya kamu untuk pergi berdansa, merayakan, ya, bergembira ya. Mungkin akhir tahun ini waktunya kamu akan bergembira. Ya. Ini aku rasakan dari energi kamu. Dan aku juga melihat ya, di sini ada look in the book ya. Seperti kamu lagi
mempelajari semuanya, dan ternyata di akhir tahun ini kamu akan mendapatkan jawaban semua dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Ya, ini dia. Jadi di akhir tahun ini adalah tahun dimana kamu seperti, wah aku harus banyak belajar dari selama tahun 2023 ini banyak yang aku pelajari. Ya, mungkin dari kehidupan yang aku jalani, mungkin dari hal-hal yang mungkin apa ya, kayak di mana kamu pernah ditipu dulunya, atau mungkin banyak orang-orang yang tidak menghargai kamu, banyak orang-orang yang meninggalkan kamu, ya, banyak orang-orang yang mungkin kayak ya mungkin membuli kamu, tidak menghargai kamu juga ya. Nah, di situ kamu jadikan sebuah pelajaran, bagaimana caranya supaya di tahun 2024 aku tidak mengalami hal yang sama seperti tahun 2023. Jadi di akhir tahun ini adalah awal bagi kamu untuk menata kembali hidup kamu yang memang sudah hancur dulunya, tapi itu masih bisa diperbaiki, ya. Karena di sini aku merasakan ya saat ini kamu mulai belajar untuk, mengontrol emosi, kamu mulai belajar untuk, kayak menciptakan suasana-suasana yang positif ya. Kamu di sini juga mulai belajar untuk menghilangkan energi-energi negatif, atau di sini kamu mulai belajar untuk mencintai diri sendiri. Banyak hal di sini yang kamu pelajari, ya. Akhirnya mungkin dari pelajaran itu kamu akhirnya mendapatkan sebuah jawaban, ya. Jawabannya ya mungkin ikhlas, memaafkan, ya. Memaafkan ataupun legowo aja, begitu. Oke? Kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apakah yang terbaca di sini? Oke, selanjutnya. Jika di sini kamu memfokuskan seseorang, kita akan lihat energi orang itu akan terbaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa ya. Oke. Kita akan coba lihat juga energi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu itu zodiaknya apa aja. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Cancer. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Aku akan mulai dari bottom of the deck. Ada Nine of Cups. Di akhir tahun ini, ya, aku melihat ada kepuasan. Ada kepuasan, ada kebahagiaan, ada rasa yang menyenangkan ya di sini, yang akhirnya kamu nikmati. Karena apa ya? Oh, ternyata berakhir juga ya penderitaan aku. Ternyata pencarian aku ini juga berakhir sampai ya di sini gitu loh. Dan mungkin akhirnya kamu menemukan seseorang, entah itu seseorang yang akan menjadi pasangan kamu, atau kamu yang sudah menikah, di mana mungkin awalnya kamu merasa ada konflik atau ada merasa kayak kejenuhan gitu ya. Namun di sini kamu akan merasa kalau hubungan ini akan ada pertumbuhan yang begitu signifikan. Muncul cinta yang luar biasa, muncul rasa ingin berkorban gitu ya, muncul rasa ingin menyayangi gitu ya. Intinya banyak hal di sini yang mungkin akan kamu rasakan nantinya. Ada rasa kepuasan, ya. Emang sih awalnya di sini terbaca juga ada Three of Swords, ada kesedihan, ada kekecewaan yang pernah kamu alami. Mungkin seseorang yang terkoneksi dengan kamu dulunya itu sudah menyakiti kamu, atau dia sudah menghadirkan orang ketiga di sini, ya. Itu yang membuat kamu merasa kayak, wah hidup aku hancur, hidup aku berantakan gitu ya. Karena kamu fokus ke masalah ini. Kamu merasa kayak, aku sakit hati gitu loh. Aku sudah dikhianati, aku sudah dibodoh-bodohi gitu ya, aku sudah dikecewakan. Ya. Intinya bagaimana perjuangan kita selama ini? Apalagi mungkin kamu sudah menikah. Mungkin ada pasangan kamu yang menghadirkan orang ketiga ya. Nah, di situ memang hancur, hancur sekali. Tapi apakah itu apa ya? Kamu meratapi, apakah dengan meratapi itu akan menyelesaikan masalah? Tentu tidak ya. Apakah kamu dengan menangis
sedih terus, kamu tidak bisa ngapain, hati kamu hancur, apakah itu akan merubah keadaan kamu? Enggak. Justru itu akan apa ya, membuat kamu makin terpuruk. Nah, sekarang saatnya kamu untuk bangkit, saatnya kamu untuk memperjuangkan. Karena di sini ada Knight of Swords. Mulailah kamu untuk berpikir meninggalkan semua kesedihan ini. Karena pada dasarnya itu semua sudah terjadi, ya. Tinggal bagaimana cara kita untuk memperbaiki semuanya. Tapi kalau kita saling menyalahkan, saling tuduh-menuduh atau saling tidak bisa terima gitu ya. Nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi coba bagaimana caranya untuk kita bisa menerima dia, kata maaf dia gitu ya. Ataupun kalau dia tidak minta maaf ya, berusaha kamu untuk mencintai diri kamu sendiri. Fokus kepada diri kamu sendiri. Karena di sini ada keajaiban nantinya. Atau kamu berserah kepada Tuhan. Intinya perjuangkan dulu. Perjuangkan dulu kebahagiaannya kamu di sini. Bagaimana caranya pun kamu harus bahagia. Itu loh. Agar ini rasa ini hilang. Ya, aku melihat di akhir tahun ini mungkin kamu merasa, oh aku nggak mau lagi nih fokus kepada masalahku, aku nggak mau lagi nih sakit hati, aku nggak mau lagi kayak meratapi, enggak. Saatnya aku berjuang untuk melawan pikiran-pikiran negatif itu. Saatnya aku melawan sakit hati aku ini gitu loh. Berusaha untuk memaafkan, berusaha untuk legowo, ya ikhlas ya. Karena apa yang kamu dapatkan nantinya ya, saat kamu benar-benar kayak fokus kepada suatu tindakan kamu, ya ini aku melihat ya, take over ini adalah sebuah tindakan yang kamu fokuskan. Apa ya yang harus aku lakukan ya? Saat aku disakiti, saat aku dikhianati ya, ini ada keajaiban. Aku yakin keajaiban itu akan muncul di hadapan aku gitu loh. Mohon maaf ya, aku lagi flu juga. Nah, jadi kamu berharap, aku yakin suatu saat pasti akan ada keajaiban buat aku. Intinya sekarang aku fokus aja dulu kepada tindakan bagaimana untuk mencoba untuk melupakan atau menghilangkan rasa gitu ya, ataupun melepaskan semuanya. Dan akhirnya yang kamu dapatkan nantinya adalah sebuah pemikiran yang bijaksana. Dan ini adalah sebuah kesuksesan. Akhirnya saat pikiran kamu mulai normal, mulai membaik, ya disitulah kamu melihat masa depan. Ya mungkin gitu ya, ada beberapa dari Cancer yang lebih meninggalkan, ya mungkin mengikhlaskan hubungan ini harus terpisah, ya ikhlaskan, maafkan. Karena itu juga akan membuat kamu punya kesempatan di masa depan nantinya atau di tahun 2024 kamu mungkin akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus sama kamu, ya. Karena ini ada peluang kamu di masa depan. Masih panjang perjalanan kamu. Ya, Cancer. Ini aku rasakan. Jadi, ini adalah gambaran di mana kamu akhirnya sudah menjadi seseorang yang bijaksana untuk memikirkan ya hal-hal apa yang harus kamu lakukan. Apakah udah benar nih tindakan aku untuk melepaskan, mengikhlaskan dan memaafkan, ya. Ini. Dan akhirnya ini kesuksesan akan bisa kamu raih, ya. Cancer. Oke, kita akan coba lihat selanjutnya apakah yang terbaca buat Cancer. Apakah yang terbaca selanjutnya buat Cancer? Aku melihat di tahun 2023 di akhir ini banyak hal-hal ajaib yang mungkin akan kamu lalui nantinya, yaitu tanpa kamu sadari ataupun tidak ya. Itu semua akan nyata di hadapan kamu. Oke. Semoga aja, tapi kamu benar-benar bisa membuat diri kamu itu enjoy, kamu bisa merasakan kebahagiaan itu akan muncul, ya. Maka itu akan muncul nantinya, ya. To be fair. Aku juga merasakan ya, kalau di sini semua itu mungkin akan mulai terlihat jelas, ya. Apapun yang mungkin sudah kamu manifestkan selama ini, atau yang sudah kamu planningkan selama ini, ataupun ada yang sudah kamu impikan selama ini, itu mungkin akan mulai terlihat satu persatu ya. To be for ini akan menunjukkan kalau kamu nantinya di akhir tahun ini akan mendapatkan sebuah keadilan. Selain keajaiban, itulah keadilan yang kamu dapatkan. Saat kamu disakiti, seseorang menyakiti kamu itu mungkin akan mendapatkan karmanya. Tanpa kamu minta pun, Tuhan akan memberikan karma itu, ya. Bisa saja mungkin itu adalah kamu juga, karena ini juga bisa vice versa. Kita nggak tahu ya diri kita itu dulunya. Mungkin pernah berkata kasar, menyakiti perasaan orang, entah itu dengan tindakan kita atau dengan kata-kata kita.
Bisa saja saat ini kamu menerima sebuah karma itu, tapi kamu sadar, aku harus menjalankan karma ini dengan ikhlas. Dengan begitu akhirnya kamu bisa terlepas dari semua itu. Ya, ataupun seseorang sudah menyakiti kamu ini, dia akan merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Inilah keadilan yang kamu dapatkan nantinya. Nah, di sini ada apa, Nek? Beberapa dari Cancer mungkin ada yang lebih memilih untuk, ya aku pengen sendiri aja sih di tahun ini gitu ya. Sampai akhir tahun ini aku pengen sendiri dulu. Aku belum ingin untuk bicara tentang sebuah cinta-cinta, ya. Aku fokus di sini. Fokus untuk diri aku memperbaiki ataupun mencintai diri sendiri dulu sehingga akhirnya nanti akan kamu akan lebih siap melangkah di tahun 2024 nanti. Di situ kamu juga akan siap dengan kehadiran seseorang ataupun yang lainnya, ya. Dan aku juga merasakan ini ada No Place Like Home, di mana kamu merasakan tiada tempat yang lebih nyaman itu adalah di rumah gitu loh. Akhirnya kamu akan kembali kepada sesuatu kebahagiaan yang kamu di mana kamu dulu merasa sakit, kecewa, dikhianati, terpuruk sekalipun ya. Tapi di sini kamu akan kembali kepada keadaan semula, di mana kamu mendapatkan kebahagiaan, di mana kamu menemukan kesempatan ya. Maka ini akan kamu miliki lagi, ya. Kamu hanya menunggu waktu, TikTok. Kamu hanya menunggu waktu. Semoga aja waktu akan mengatakan bahwasanya inilah waktunya kamu untuk merasakan kebahagiaan, merasakan kepuasan, kenyamanan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Ada waktunya. Semua akan indah pada waktunya ya, Cancer. Jadi ini yang terbaca. Jadi buat Cancer, kamu harus yakin, apapun keadaan yang saat ini kamu jalani, yakinlah di akhir tahun ini semua itu akan membaik. Ya, yakinlah semua itu akan bisa terselesaikan. Satu persatu masalah kamu akan terselesaikan dan satu persatu mimpi kamu akan terwujud. Ya, kamu visualisasikan, kamu manifestkan sehingga ada semangat muncul dalam diri kamu. Oke, Cancer. Nah, itulah yang terbaca di sini. Oke, semoga apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur jika tidak resonate ya. Tapi jika ini resonate, semoga kamu akan menemukan pesan-pesan positif. Oke, sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.